kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih berlatar di kota Jeongju, tepatnya di tempat kompetisi pertama yang diadakan di sana, yakni kompetisi alkemis. Semua murid dari semua pavilion pil dari semua benua juga sudah hadir bekerja keras melakukan kompetisinya. Di mana kompetisi pertama ini seperti kita tahu, yakni merupakan ujian pengendalian api yang telah disiapkan oleh Ouyang Genki. Awalnya dalam kompetisi itu semua orang tertuju pada Yan Cidao karena dialah murid yang diunggulkan yang akan menjadi juara dalam kompetisi ini. Memang kemahirannya dalam mengendalikan api juga lumayan bagus. Ditambah lagi dirinya itu memiliki tubuh api yang memungkinkan baginya untuk mengontrol api dengan sangat mudah. Tapi di tengah-tengah kompetisi, di sanalah Lord kita pun mulai bergerak untuk memperlihatkan kemahirannya dalam mengendalikan api. Dari sinilah semua penonton begitu juga dengan para tetua mereka beralih dari yang tadi melihat Yan Cidao kini melihat Lord Qinchen. Semua tetua dibuat kaget ketika melihat metode yang diperlihatkan Qinchen yang sungguh sudah di luar nalar. Yang alhasil singkat cerita kompetisi pun sudah mencapai babak akhir di mana waktu kompetisi pun selesai dan kini saatnya semua peserta bersiap untuk menilai apinya. Satu persatu murid pun maju hingga Yan Cidao juga maju yang sudah pasti dari sekian banyak peserta dialah yang memiliki nilai paling tinggi. Sampai pada akhirnya giliran sang maestro yang menjadi murid terakhir yang akan dinilai. Para tetua seperti biasa mulai meremehkan Lord kita yang kata salah satu tetuanya, penilaian api Qinchen sudah pasti tidak akan pernah mengalahkan muridnya yaitu Yan Cidao. Tapi jelas Lord Qinchen tidaklah menghiraukannya dan dengan senyuman, dia pun segera melemparkan apinya pada artefak penilaian. Seketika artefak pun mulai bergetar dan mulai tidak stabil hingga akhirnya meledak dan hancur. Sontak semua tetua pun bangkit dari duduknya melihat apa yang mereka lihat kalau artefak penilaian sebenarnya telah dihancurkan. Sang wasit di saat ini masih biasa aja karena dia menganggap jika artefak ini sudah rusak karena terlalu banyak menilai api dari para murid lain. Dengan begitu dia pun mengeluarkan lagi artefak cadangan yang memiliki tingkatan sama dengan artefak sebelumnya. Namun kembali di saat menilai api milik Lord kita, seketika lagi artefak itu pun bergetar dan kembali meledak. Melihat apa yang terjadi, kali ini sang wasit menjadi panik dan tak percaya, begitu juga dengan Ouyang Genki yang langsung meminta sang wasit segera mengeluarkan artefak tingkat 7. Barulah ketika ditilai dengan artefak tingkat 7, penilaian pun muncul dan kini nilai api Lord kita adalah 1237. Sontak aja baik sang wasit dan para tetua di atas arena mereka sungguh tidak percaya dengan hasil yang mereka lihat saat ini. Mereka tidak percaya itu karena semua api yang dikeluarkan Ouyang Genki merupakan api di level 6. Yang dimana biasanya api di level 6 hanyalah memiliki nilai paling tinggi mencapai 1000 poin. Namun kini Lord kita malah memiliki nilai yang lebih yang sudah pasti semua tetua sungguh tidak percaya. Mereka mulai menduga-duga kalau api Lord kita memanglah level 7. Pada saat yang sama Ouyang Genki mulai menduga mengenai metode yang digunakan Qinchen merupakan metode peleburan kuno, di mana pada dasarnya metode tersebut dapat mengubah tiap api menjadi para petarung yang saling baku hantam satu sama lain hingga salah satu dari mereka menjadi yang terkuat dan akan naik level menjadi level 7. Di bawah arena, sang wasit masih enggan percaya dan merasa jika penilaian yang dilakukan olehnya pasti keliru. Segera sang wasit pun mengulangi penilaiannya yang kembali hasil penilaian kedua juga sama persis dengan hasil penilaian pertamanya. Di atas arena, seorang tetua lantas merasa bingung dengan poin dari api Lord kita, di mana aura yang mereka rasakan dari api itu hanyalah aura di level 6, tapi memiliki nilai hingga melebihi 1000 poin.
Bagaimana bisa aura api level 6 memiliki poin di atas 1000 poin? Aoyang Genki hanya bilang kalau api ini sebenarnya adalah api tingkat 7, di mana di permukaan hanya terlihat api level 6 disertai dengan aura level 6, sementara di dalam api itu terdapat api dengan level ke-7. Yang bisa dikatakan nama api ini adalah Raja Api Serangga. Segera Aoyang dan semua tetua pun turun untuk membuktikannya. Mereka mendekati Lord Qingchen dan mengambil api tersebut dan benar aja, setelah dibelah api itu pun berubah menjadi berwarna biru dengan aura di level 7 yang sangatlah kuat. Dan dengan inilah Aoyang pun mengumumkan pemenang kompetisi pertama ini jatuh kepada Lord Qingchen yang sudah mendapat nilai 100. Dilanjutkan juara kedua Yan Qidou 97, Yemo 95, Cutian 93, Yu Shihui 91, dan Pei Xinghu 90 poin. Akhirnya putaran pertama kompetisi pun selesai dan kini akan dilanjutkan dengan putaran kedua yang sebentar lagi akan dimulai. Aoyang pun mengeluarkan sebuah harta dan keluarlah sebuah cahaya yang memiliki aura yang misterius. Semua orang begitu pun dengan Qingchen, mereka sungguhlah terkejut dengan harta yang kini dipegang Aoyang. Dengan segera Aoyang menekan harta itu dan seketika pula semua orang pun dipindahkan pada sebuah dimensi. Yang dimana tempat ini merupakan tempat kompetisi putaran kedua akan dilaksanakan, yang mengharuskan semua peserta untuk mengolah ramuan dan merawatnya. Dikatakan perbedaan waktu di tempat ini sangatlah jauh dengan dunia nyata, yakni setengah jam di tempat ini sama dengan 100 tahun di dunia luar. Kemudian masing-masing dari peserta akan dibekali 10 bibit yang diharuskan semua peserta untuk merawatnya hingga sampai ke level tertinggi. Siapapun yang mampu membuat tanamannya menjadi level tinggi, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar semua itu, semua peserta pun mulai persiapannya, yang kini ada sebuah artefak yang mulai melakukan pengecekan pada setiap peserta. Sontak Qingchen pun menjadi kaget karena setelah kemunculan artefak yang mengeceknya, tiba-tiba aja benih parasit di tubuhnya seketika bersembunyi. Jelas dari sini Lord Qingchen pun berasumsi jika bibit parasit di tubuhnya sebenarnya sudah merasakan adanya sebuah bahaya. Langsung aja semua peserta memulai aksi mereka dengan menyebarkan semua benih di semua area mereka. Begitu juga dengan Yan Qidou yang bertekad akan mengalahkan Lord Qingchen di putaran kedua ini. Tak ingin kalah, Lord Qingchen juga memulai aksinya dengan menggunakan sebuah formasi yang kini menyelimuti area kebun miliknya dengan cahaya berwarna-warni. Lagi-lagi, semua peserta dan semua tetua mereka dibuat kaget dengan pergerakan Qingchen yang kembali menggemparkan. Dan setelah itu, cerita pun bersambung.